Kembali lagi dengan Yasin di sini di channel Teman Kerja. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait salah satu fenomena yang menarik, yaitu tentang kesehatan mental di tempat kerja dan apa yang bisa dilakukan karyawan untuk menjaganya. Apa sih kesehatan mental itu? Menurut WHO 2001 menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres dengan wajar, bekerja secara produktif dan menghasilkan, kemudian berperan serta di dalam komunitasnya. Mengapa penting menjaga kesehatan mental? Kita analogikan penyakit mental sama dengan penyakit fisik. Hanya saja penyakit mental tidak terlihat. Kita tarik pada contoh orang sakit, misalnya demam. Pasti orang akan merasakan kedinginan, menggigil, sehingga berpengaruh pada aktivitasnya sehari-hari. Dia tidak bisa pergi ke kantor. Dia merasakan tidak enak untuk makan, tidak enak sakit badan, dan lebih baik tidur di rumah. Begitupun yang dirasakan sama halnya dengan orang sakit fisik, orang sakit mental pun sama. Dia akan merasa terganggu dengan penyakit yang ada di dalam dirinya, seperti cemas, stres, dan depresi. Hal-hal tersebut berpengaruh pada ketidaknyamanan seorang dalam beraktivitas, baik pekerjaannya, hubungannya dengan teman kerja atau orang lain, bahkan hal terparah adalah dia bisa bunuh diri akibat depresi akut. Maka dari itu, penting untuk menjaga kesehatan mental sama halnya penting untuk menjaga kesehatan fisik. Karena tubuh bukan hanya terdiri dari aspek fisik, namun juga psikis. Kemudian apa sih kesehatan mental di tempat kerja itu? Oke, sekarang kita bahas kesehatan mental di tempat kerja. Berdasarkan definisi kesehatan mental yang kita bahas sebelumnya, maka kesehatan mental di tempat kerja adalah keadaan di mana karyawan dapat perform dengan semestinya. Dia bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga pekerjaannya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, ketika berhubungan dengan teman kerja, dengan orang lain, dengan bos, dengan atasan, dia juga bisa menjaga hubungannya dengan baik. Begitupun dampaknya, dia akan bawa sampai rumah ketika bertemu dengan keluarganya dan berangkat kembali lagi besok pagi ke kantor dengan keadaan semangat yang lebih tinggi. Dampak yang didapatkan secara mental ketika kita tidak bisa menjaganya atau tidak bisa menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Yang pertama yaitu produktivitas kinerja yang terus menurun sehingga menyebabkan banyak tugas dan pekerjaan tidak selesai sehingga pada akhirnya menyebabkan kerugian pada organisasi. Selain itu, dampak yang diterima adalah kualitas kehidupan yang menurun, di mana karyawan yang tidak sehat mental tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dampaknya adalah sistem imun tubuh yang terus menurun dan kemudian menjadi gampang sakit. Dan akhirnya dia sering izin untuk tidak masuk kantor sehingga gaji yang dia dapatkan hanya habis untuk berobat. Ciri-ciri orang yang tidak sehat mental berbeda dengan penyakit fisik, penyakit psikis cenderung tidak nampak dan bahkan sering untuk disembunyikan. Sebagai contoh, terkadang orang dengan kecemasan dan depresi tinggi masih bisa tertawa ketika di depan orang banyak. Namun ketika sendiri, dia bisa melakukan berbagai macam hal. Namun Anda bisa mengenali perilaku-perilaku yang nampak yang dia tambahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini tidak biasanya seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Mulai sering menyendiri dan melamun, penampilan yang tidak terawat atau tidak rapi, sering marah-marah, bahkan bekerja secara asal-asalan dan tidak sesuai target. Dan yang paling sering adalah dia sering mengeluhkan tentang pusing, asam lambung naik, dan mudah capek. Terus apa sih yang bisa dilakukan oleh orang terdekat? Bagi perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang sehat, baik dari sistem-sistemnya ataupun fasilitas kantor yang disediakan, serta terhindar dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental karyawannya. Dari kelompok unit atau departemen, selalu memantau ketika ada salah satu anggotanya yang sudah terlihat berbeda secara perilaku, maka tetap dirangkul dan diperlakukan seperti biasanya. Untuk teman dekat, tetap memberikan dukungan tanpa adanya penilaian negatif terhadap karyawan yang sedang mengalami gangguan mental, serta jangan menyepelekan, karena penyakit mental merupakan silent killer, sehingga teman kerja harus peka terhadap keadaan teman yang ada di sampingnya, di tempat duduk sampingnya, ataupun satu kantor yang dia terus berinteraksi. Terus apa sih atau bagaimana untuk menjaga kesehatan mental? Oke, seperti halnya pepatah mengatakan, lebih baik menjaga daripada mengobati, karena kalau sudah sakit tidak bisa kembali normal seperti semula, maka lebih baik untuk mencegahnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengatur pola hidup yang sehat, rutin berolahraga,
jadwal tidur yang teratur, dan memakan makanan yang sehat. Belajar dan meningkatkan terus kemampuan terkait skill coping stres, sehingga ketika dilanda stres bertubi-tubi, bisa resilience dan kembali bangkit. Jangan meminta bantuan ke psikolog agar mendapat pertolongan, sehingga jangan malu ketika datang dan menyampaikan keluhan kepada psikolog, karena dengan datang ke psikolog, maka akan mendapatkan bantuan-bantuan, terutama untuk meningkatkan kesehatan jiwa yang berguna untuk kebaikan sendiri. Dan yang paling penting adalah menerima keadaan diri, karena setiap manusia diciptakan unik. Dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka syukuri dan nikmati segala proses kehidupan, maka keajaiban akan selalu datang di setiap kesempatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita semakin semangat membuat video tentang kesehatan mental dan psikologi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.